Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali bersama saya. Dengan saya, Fadli Digital. Atau teman-teman bisa panggil saya Bang Fadli. Atau Fadli. Kalau mungkin teman-teman lebih senior ya. Ini terkait dengan materi terbaru saya, teman-teman. Yaitu Freelance Meta Ads. Sebenarnya teman-teman, saya sudah pernah membuka e-course yang sama. Tapi modulnya sedikit berbeda. Yang sudah pernah saya bikin adalah freelance web developer, di mana itu cukup potensial sebenarnya, dan apalagi sekarang udah lebih mudah ya. Ini sedikit aja saya bahas ya, freelance web developer. Kalau sekarang kan freelance meta ads nih. Dimana kan dulu kalau mau bikin website itu kita butuh pengetahuan tentang yang namanya hosting lah, WordPress lah, Elementor lah. Apalagi kalau yang full coding teman-teman, itu udah ribet sendiri sih. Nah di freelance web developer itu atau website developer tersebut, saya ngajarinnya pakai yang paling sederhana, mulai dari yang sederhana. Nah mirip-mirip dengan freelance meta ads ini ya teman-teman, untuk ini tipe bisnis yang potensial untuk kita approach ya, calon klien nih. Nah, ini berdasarkan pengalaman, teman-teman. Jadi tidak berdasarkan saya kepikiran nih, ini karena saya paham di digital marketing gitu ya. Ya kan ya. Teman-teman sampai di topik ini aja, di modul ini aja akhirnya mendaftar aja kan saya dengan skema harga 599 nih investasinya, tapi kalau mau isi form di bawah nanti akan masuk ke halaman dengan harga yang lebih hemat, nggak nyampe setengahnya malah gitu ya teman-teman. Nah itu jadinya 149 ya untuk saat ini. Bukan karena itu teman-teman akhirnya seru kali ya bikin kelas freelance meta ads. Enggak, ini benar-benar berdasarkan pengalaman. Sebenarnya saya teman-teman antara freelance web developer dengan freelance meta ads ya. Padahal walaupun sebenarnya itu bisa dia gabung, web juga, website juga, ngiklan juga. Tapi ada kalanya kita bisa dapatkan klien ini butuhnya website doang, klien ini butuhnya ngiklanin doang. Saya ada 2 tipe klien seperti itu teman-teman. Yang aktif sekarang jujur yang ngiklan. Nah saya ada sebelumnya 1 tahun 2 tahun sebelumnya ya, hampir 1 tahun saya pernah memaintain ya website sebuah bisnis travel umroh sih sebenarnya. Jadi beda-beda nih. Nah untuk freelance meta ads teman-teman, ini dengan asumsi teman-teman udah punya skill meta ads ya. Ingat ini bukan untuk ngajarin skill meta ads, enggak. Namanya aja freelance meta ads teman-teman. Memang ini sales page-nya belum saya bikin, tentu akan saya segera bikin karena saya merasa cepat ya, jujur biar ada yang daftar dulu biar cepat-cepat saya ke-trigger bikin materinya gitu teman-teman. Nah di e-course freelance meta ads ini kita tidak fokus untuk mempelajari skill bagaimana beriklan, tidak. Ini lebih kepada bagaimana mencari klien atau calon klien untuk ditawari jasa kita sebagai advertiser gitu teman-teman. Nah berhubung saya memiliki beberapa pengalaman apa teman-teman, pengalaman ngiklanin sebuah bisnis dengan skema deal project yang berbeda nih. Jadi saya udah melihat beberapa style dari yang muncul dari ide saya sendiri, maksudnya saya mau dibayar kayak gimana sih. Nah kadang ada klien yang nawarin skema gayanya dia. Nah setelah saya pikir-pikir, dihitung-hitung cocok apa enggak. Kalau cocok ya deal. Nah termasuk yang baru-baru ini, untuk saat ini ya saya sedang memaintain atau ngiklanin bisnis properti. Di mana teman-teman itu iklannya CTWA doang. Menarik. Jadi kalau CTWA teman-teman tahu ya, klik to WA. Jadi nggak perlu landing page nih. Dan memang untuk properti ujung tombaknya memang senjatanya itu memang di WA ya. Karena akan calon customer ini akan banyak bertanya di WA. Kenapa begitu? Karena ya nilai dari pembelian properti itu kan jarang yang puluhan juta ya teman-teman, ratusan juta. Bahkan kalau
yang klien properti yang saya pegang sekarang, itu dia ada, saya lupa nih, entah kafling atau rumah kos ya, dengan nilai project atau nilai propertinya itu 1M. Jadi itu pasti akan butuh follow up yang banyak, yang intens melalui WA. Jadi chat WA itu lumayan oke, malah memang bagusnya kayak gitu. Dan ya saya diminta hanya untuk datengin lead sebanyak-banyaknya ke WA, teman-teman. Gitu. Nah, sementara saya juga sedang approach teman-teman beberapa bisnis. Tadi ada bisnis klinik kecantikan sama travel umroh. Nah, gimana perkembangannya itu juga saya akan update di modul freelance Meta Ads ini. Gitu ya teman-teman. Jadi disclaimer lagi, di e-course freelance Meta Ads ini tidak fokus membahas bagaimana cara beriklan. Gitu teman-teman. Nah, yang pertama di modul ini teman-teman, saya ingin bahas tip bisnis yang potensial. Beberapa di antaranya adalah sesuai pengalaman saya sendiri ya teman-teman. Tadi saya udah ceritakan properti. Nah, saya juga sedang approach klinik salon kecantikan. Ya, lalu klinik gigi, ini mirip-mirip ini teman-teman. Travel umroh. Lalu travel mobil atau wisata. Nah, ini sih saya dapat insight dari member bootcamp saya dulu. Jadi dulu saya membuat bootcamp menjadi freelance web developer. Nah, itu salah satu member saya berhasil mendapatkan klien travel mobil atau wisata di Pekanbaru ya beliau ya. Lalu homestay, penginapan ini berdasarkan pengalaman saya sendiri juga. Lalu bisnis individu, ini sih bebas ya, tergantung di domisili teman-teman sendiri. Ya bisa kayak pecel lele kalau memang dia butuh iklan gitu ya teman-teman. Sekolah atau lembaga kayak, langsung kepikiran saya. Lembaga kayak LPK di tempat teman-teman. LPK tuh kayak, kalau saya sih LPK saya yang saya ketahui adalah LPK bahasa Jepang ya, belajar bahasa Jepang. Atau untuk mempelajari cara biar bisa kerja ke Jepang. Gitu teman-teman. Nah, ini kenapa saya tulis beberapa ini teman-teman? Jadi poinnya ini teman-teman. Kenapa saya katakan bisnis yang potensial? Jadi gini, ini kan kita nawarkan ke orang-orang ini, bisnis owner ini, untuk jasa kita ngiklanin. Nah, dengan ngiklan artinya kita kan ngiklan di Meta Ads nih. Di mana Meta Ads itu platformnya adalah 3 ya, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Memang untuk saat ini iklan placement di WA itu tuh belum ada. Walaupun udah bisa ya kita ngiklan di WhatsApp ya teman-teman ya. Malah udah ditawarin langsung tuh di WA-nya. Mulai dari 16.500 kalau nggak salah, temukan customer potensial untuk bisnis Anda. Kan ada penawarannya tuh kalau kita nginstal WA bisnis ya. Tapi saya melihat itu belum masif lah ya. Tetap Facebook dan Instagram. Nah, karena kita nawarin jasa kita untuk ngiklan di Meta Ads, artinya kalau gitu target audience, target customer dari si bisnis ini tentu menggunakan platform tersebut dong, Facebook dan Instagram. Nah, artinya apa? Artinya bisnis yang kita tawarkan harusnya adalah orang-orang dengan target customer pengguna sosial media. Nah, kayak gitu tuh mindsetnya ya teman-teman. Karena ya dong, dia beriklan otomatis tentu target audiensnya harus yang menggunakan sosial media dong, Facebook dan Instagram. Gitu kan ya. Kalau WA udah otomatis kita pasti ada nggak sih kalau WA ya teman-teman? Sorry, sakit kok mata saya gatal-gatal ya. Gitu. Jadi masih kayak gitu. Karena kita akan menawarkan jasa Meta Ads, artinya sih harusnya si bisnis ini target customer-nya itu memang pengguna sosial media. Nah, muncullah beberapa tipe bisnis yang saya tulis di sini, teman-teman. Dan ini yang sudah saya praktekin sendiri. Mungkin di luar ini teman-teman punya preferensi sendiri nih yang kepikiran saya dan yang saya praktekkan, yang saya approach sejauh ini baru ini, teman-teman. Properti, klinik atau salon kecantikan, klinik gigi, travel umroh, travel mobil atau wisata, homestay atau penginapan, bisnis individu. Bisnis individu ini perusahaan-perusahaan kecil kayak saya juga ada ngiklanin, sempat yang ngiklanin
Beliau tuh seorang agent di sini dari sebuah merek skincare yang penjualan itu menggunakan tier-tier level-level itu ya, teman-teman tahu ya, distributor, agent, sub agent, reseller, marketer, kayak gitu. Nah, saya sempat juga ngiklaninnya. Jadi gini teman-teman. Jadi mindsetnya adalah tentu yang kita cari adalah bisnis yang target customernya pengguna dari platform Meta tadi, yaitu Facebook dan Instagram. Itu dulu aja teman-teman. Setelah ini saya akan bahas cara simple mendapatkan klien potensial. Ini kita nyarinya lagi nih. Ini kan kalau yang sekarang nih tipe bisnisnya potensial. Artinya teman-teman udah tahu nih, oh saya kalau mencari calon klien yang di sini dulu aja nih yang saya tulis. Ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau teman-teman punya preferensi masing-masing, itu silakan dicoba aja. Nah, nanti setelah teman-teman list, nah saya akan tunjukkan cara simple mendapatkan klien potensial tersebut. Maksudnya nama bisnisnya lagi nih. Oke, properti. Terus properti yang di mana gitu, gimana carinya? Klinik atau salon kecantikan yang gimana nyarinya, nama bisnisnya itu apa? Atau nama kliniknya itu apa gitu. Setelah ini sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.